Tidak ada pilihan bagi kita. Lanjutkan perjuangan, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melongsorkan pemimpin kafir dan menangkan pemimpin muslim. Maka berarti Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Selama agama atau identitas dijadikan senjata politik, bermain-main dengan identitas agama itu sama saja menggiring bangsa ini ke dalam perpecahan. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Bahkan Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita tahu tahun 2017 itu, kita tahu bahwa ini sudah pernah terjadi dan kita tidak mau ini berlanjut terus. Maka ya kami bersiap-siap juga untuk mencegah itu terjadi lagi. Tapi kita juga masih melihat kemungkinan bahwa ini akan dibangkitkan lagi. Kita doain orang zalim biar longsor semua. Yang suka menjadi kiai biar mampus semua. Yang suka menjadi rakyat biar mati semua. Siap berdoa bersama? Siap berdoa bersama? Gimana doanya? Ya Allah, jika ada di antara umat Islam sudah dikasih tahu ulama agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Kita bisa lihat, nah itu berarti sudah menjadikan agama sebagai senjata politik, dan itu berbahaya sekali. Karena apa? Karena agama itu sendiri punya klaim identitas universal. Islam itu, kalau kita sudah bicara Islam, ya semua orang Islam bisa ikut terpanggil. Nah, maka harus ada satu posisi yang jelas dari agama itu terkait dengan politik ini, supaya tidak lagi agama dijadikan sebagai senjata politik. Saling serang terkait politik identitas terjadi antara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan PA212. Hal ini bermula saat PBNU menghimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Pernyataan itu disampaikan PBNU guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak memiliki manfaat. Menurutnya, hal itu hanya akan merugikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya pada Sabtu 5 November 2022. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengatakan, NU tak ingin ada politik identitas dalam pemilu 2024 mendatang. Hal itu ia sampaikan dalam dialog Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 2 November 2022 malam. Ini politik identitas sudah pernah terjadi dan kita tidak mau ini berlanjut terus. Maka kami siap juga untuk mencegah ini terjadi lagi, terang Gus Yahya sahabat akrabnya. Kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional, bersandar pada kualitas pribadi yang terlibat di dalam politik itu. Bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin, atau lainnya, imbuh Ketua Umum PBNU itu. Adapun hal-hal yang dilihat yakni gagasan, kredibilitas, serta track record dari sosok yang mengajukan diri, lantas menyebut contoh penggunaan politik identitas yang tak baik. Ini sesuatu yang tidak relevan dikembangkan dalam demokrasi kita, tegas Gus Yahya. Sebelumnya diwartakan oleh Kompas TV, Gus Yahya menegaskan NU tak boleh dimanfaatkan sebagai alat politik.
Hal itu dia sampaikan via laman resmi organisasi tersebut pada Senin 26 September 2022 lalu. Kami NU menolak secara tegas dan terus terang untuk dijadikan alat politik pada pemilu 2024 yang akan datang, ujar Gus Yahya. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Rembang itu semalam juga mengatakan, jelas dalam pengalaman kita yang jadi ancaman terbesar adalah identitas agama. Kita tak mau membiarkan itu berlangsung terus-menerus. Kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah mereka menggunakan NU sebagai alat politik, tegasnya. Dalam kesempatan yang lain, pengurus besar Nahdlatul Ulama menolak keras segala bentuk politik identitas. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kita menolak politik identitas apapun itu identitas etnik ataupun identitas agama, termasuk identitas NU sendiri. Tidak boleh ada politik identitas, kita menolak itu, kata Gus Yahya dalam launching press conference Religion Front R20 International Summit of Religious Leader and the Ritz-Carlton pada Rabu 7 September 2022. Pasalnya, kata Gus Yahya, NU sendiri dilarang untuk menjadi firqoh atau kelompok identitas. Firqoh itulah yang kemudian dijelaskan Gus Yahya sebagai perkara yang diharamkan dalam Al-Quran. Di dalam Islam, ada betul di Al-Quran, itu kelakuan orang musyrik, memecah belah agama masing-masing, dan berbangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Ini menjadi kelompok identitas, itu haram, tegas dia. Selanjutnya Gus Yahya juga mengatakan dirinya sudah berkali-kali mengingatkan muslim lainnya agar tidak menciptakan permusuhan dengan kelompok muslim manapun, termasuk pada Wahabi-Wahabi maupun kelompok yang dianggap radikal. Ya, sama Yahudi saja saya santai bisa ingest atau melakukan kontak, ya kok sama sesama muslim tidak bisa, katanya. Terserah saja mereka mau melakukan apa, selama mereka bersedia hidup berdampingan dengan kita, menerima platform negara yang kita hidupi bersama, sambung dia lagi. Keterangan ini juga sekaligus menjadi jawaban Gus Yahya mengenai tanda tanya publik soal hubungan NU dengan Hindutva atau kelompok Hindu radikal di India dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Terkait kelompok-kelompok radikal ini, kita tidak mau ingest mereka dengan perspektif permusuhan. Tidak, ini cara untuk hidup berdampingan dengan damai, tutur dia. Menurutnya, pendekatan radikalisme sebagai identitas dan menghadapi mereka sebagai permusuhan pada akhirnya hanya melahirkan masalah baru. Sementara masalah awal pun tidak juga ditemukan solusinya. Kalau kita lihat ada masalah dan mau mencari jalan keluar dari masalah, ya, kita harus bicara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah itu untuk mencari jalan keluar, tutur Gus Yahya. Kalau tidak, kita akan membuat permusuhan dengan mereka dan mengakibatkan masalah baru, sambungnya. Untuk itulah, Gus Yahya berpendapat pendekatan seperti itu sudah seharusnya ditinggalkan. Kemudian, kata dia, cara pendekatan tanpa memandang politik identitas itu pula menjadi cara NU dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah positioning NU yang kita teguhkan ke depan. Kita tidak mau memperparah keadaan, kita mau mencari solusi, tugas dia. Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif menyebut pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kerap mengkritik terkait aksi massa yang digelar pihaknya. Slamet menyikapi kritik tersebut dengan peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi biarlah PBNU ngomong apa, anjing menggonggong kafilah berlalu, kita tetap jadi kafilah saja. Biarkan mereka jadi apanya lah ya. Kan dari dulu PBNU itu kalau kita yang aksi dibilangnya politik-politik begitu. Emang lagunya dari dulu, padahal NU sendiri yang selama ini bermain politik, kata Slamet saat dihubungi pada Sabtu 5 November 2022. Slamet mengklaim aksi PA212 digelar demi kepentingan publik. Selain itu, aksi dilakukan untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang telah diambil. Setiap ada kebijakan pemerintah yang memang membahayakan negara, termasuk undang-undang yang soal Omnibus Law itu,
Kemudian kenaikan BBM yang sekarang itu kita pasti turun. Kita sebetulnya memang gerakan moral untuk menjadi pengingat pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah supaya tidak semena-mena, ujarnya. Menurut Slamet, NU tak paham dengan maksud dari aksi yang digelar PA212. Dia lalu mengatakan ada sejumlah gerakan massa yang melakukan unjuk rasa, bukan hanya PA212. Ini dia yang NU nggak paham. Aksi Akbar 1, 2, 3, dan 4 kemarin itu bukan hanya PA yang mengadakan, tetapi GNPR, gabungan dari beberapa ormas, dan itu rakyat. GNPR itu betul-betul gerakan moral, nggak cuma PA212 saja. Jadi memahaminya saja sudah salah. Bagaimana isinya? Sambungnya. Slamet juga menilai politik identitas merupakan hal wajar. Dia lalu menuding pihak yang tak melakukan politik identitas tak memiliki identitas. Sesungguhnya kalau orang ngomong anti politik identitas, itu sebenarnya dia sudah nggak punya identitas. Itu biasanya berlaku untuk kita, tapi tidak untuk yang lain, tutur dia. Kan tidak ada di negeri ini yang tidak pakai identitas. NU sendiri kemana-mana bawa Gus Dur, identitas juga kan. PDIP dengan Soekarno-nya, Demokrat dengan SBY-nya, sesungguhnya sah-sah saja, Indo Slamet. Masih kata Slamet, PA212 disebut juga telah melakukan politik gagasan, seperti yang disarankan PBNU. Gagasan-gagasan sering kita sampaikan dari dulu. Persoalannya, apakah pemerintah sekarang itu mengedepankan gagasan, atau selama ini hanya mengikuti kemampuan oligarki saja, kata dia. Jadi biarlah PBNU ngomong apa, anjing menggonggong kafilah berlalu, kita tetap jadi kafilah saja, biar saja mereka jadi apalah ya, sambung Slamet. Dia memastikan PA212 tetap ada rencana aksi 212, insya Allah aksi reuni 212 tetap digelar. Kan kalau unjuk rasa menurut undang-undang nggak perlu pakai izin, cukup pemberitahuan. Jadi nanti kita akan buat surat pemberitahuan. Ini kan bagian dari unjuk rasa, ucap Slamet. Dia selanjutnya menanggapi kritik PBNU soal serangkaian aksi PA212 bisa memecah belah bangsa. Slamet Ma'arif lalu balik mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yang bikin pecah belah bangsa sebenarnya tokoh-tokoh PBNU seperti Menteri Agama, itu mulutnya kalau ngomong bikin pecah belah bangsa, ungkap Slamet. Slamet menuding PBNU tengah bergerilya memecah belah bangsa. Dia pun menduga PBNU yang merupakan dalang dibalik pembubaran HTI hingga FPI. Justru orang NU sendiri yang sekarang bergerilya memecah belah anak bangsa, termasuk NU lah yang patut diduga menjadi otak pembubaran HTI, otak pembubaran FPI, dan otak dibalik pembatalan dan pengusiran ulama yang di daerah-daerah, itu yang pecah belah bangsa, sebut Slamet. PBNU terlalu jauh berpolitik, pada akhirnya merasa nyaman, pada akhirnya merasa paling benar, akhirnya ingin menyingkirkan yang lain, itu yang perlu dikoreksi dan dievaluasi PBNU, sambung dia. Diketahui sebelumnya, PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya politik identitas. Pernyataan itu disampaikan guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kami minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Waksekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan. Menurutnya, politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa, katanya. Rahmat mengatakan, bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang ada pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah usul fikih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita, yang telah bersusah payah membangun republik ini. Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, ujarnya. Rahmat meminta semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi dinamika sosial yang terjadi. Politik identitas, fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat.
maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua, tuturnya.